يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya tidak pernah lupa dan bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu besarnya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, ya, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh yang berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmat ini kepada kita, ya, sehingga nanti kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi itu datang, ya, kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus, ya, semangat, motivasi untuk bisa memperbanyak amal ibadah kita di dunia ini, ya, terkhusus nantinya ketika bulan Ramadan itu datang kepada kita semuanya. Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali melanjutkan bahasan kita terkait tentang keimanan kita kepada hari kiamat. Ya, di mana di antara iman kita kepada hari kiamat yang akan kita bahas ini adalah beriman tentang al-haud, yaitu tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya al-haud itu telaga ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya, di mana nanti sebagaimana kita juga sudah ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya, kemudian nanti kita dibangkitkan, seluruh manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, nanti peristiwa-peristiwa itu kan sudah kita sebutkan, di antaranya adalah matahari, yaitu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu begitu sangat takutnya, ketika matahari itu didekatkan, air keringat pun bercucuran, ada yang sampai ke kepalanya, air keringatnya itu ada yang sampai di mulutnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan begitu seterusnya, tergantung amalan manusia. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam ketakutan yang luar biasa tersebut, kan manusia itu ingin segera dia itu diadili karena begitu sangat susahnya keadaan seperti itu, maka disitulah ada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, di mana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun
menunggu ya orang-orang beriman itu di telaganya, dan semua nabi itu memiliki al-haud. Ya, semua nabi itu memiliki haud ya, dan umat-umat nabi tersebutlah yang akan mendatangi yakni nabinya dan minum dari yakni haud tersebut. Hal ini sebagaimana disabdakan yakni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang inna likulli nabiyyin haudan. Ya, sungguhnya ya setiap nabi itu memiliki haud. Itu harus kita imani. Ya, semua nabi itu memiliki yakni al-haud, yang memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna yakni ayyuhum aktsar waridatan. Dan semua mereka itu saling berbangga nanti ya siapa yang paling banyak pengunjungnya. Ya, siapa yang paling banyak mendatangi yakni haud tersebut. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sangat berharap ya agar akulah yang paling banyak didatangi oleh umatku untuk menuju telagaku. Ya, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seluruh nabi itu nanti di padang mahsyar itu memiliki yakni haud, dan haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah haud yang paling banyak didatangi oleh umat beliau. Ya, sebelum kita memasuki bahasan terkait al-haud, di sini saya ingin sebutkan ya terkait pengertian dari haud itu sendiri. Ya, inna haud an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal masail al-ghaibiyah allati akhbarana biha. Ya, jadi yang sedang kita bahas ini merupakan permasalahan gaib. Ya, permasalahan gaib. Yang kita hanya bisa mengetahui permasalahan tersebut ya berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sedang kita bahas ini tidak bisa kita gunakan akal kita dalam memahaminya, ya, tapi kita mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah yang dijelaskan oleh Allah atau yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaidah yang perlu ya kita fahami baik-baik terkait tentang permasalahan yakni gaib. Ya, adapun al-haud yang secara bahasa bahwa majma'ul ma', ya kumpulan air, ya telaga, ya kumpulan air, wal jam'u minha hiyadun wa ahwadun. Ya, jadi jamaknya dalam bahasa Arab al-haud itu adalah hiyad atau ahwad. Ya, kalau haud itu satu telaganya, kalau hiyad itu banyak. Ya, banyak telaga. Adapun secara istilah, ya secara istilah haud ini adalah fahuwa ma jaa bihi al-khabar, yani anna lin nabi Muhammadan yani haudan tarid alaihi ummatuhu yaumal qiyamah. Ya, sebagaimana yang datang kabar kepada kita bahwa yang dinamakan telaga ini yani adalah telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti semua umatnya itu akan berusaha untuk mendatangi yani telaga tersebut pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Kalau kita sebutkan yaumul qiyamah itu berarti mulai dari peristiwa ya hancurnya ya bumi ini sampai nanti di padang mahsyar. Dan kita sudah sebutkan ya satu hari itu di padang mahsyar itu sama seperti 50.000 tahun lamanya. Ya. Sama seperti 50.000 yakni tahun lamanya, ka khamsina alfasanah. Ya, seperti 50.000 tahun itu hari di padang mahsyar nanti. Ya, nanti hari di padang mahsyar. Nanti ada lagi hari setelah selesai itu baru nanti kita katakan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Adapun satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun yang lamanya. Jadi ada 2 hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada satu hari yang seperti 50.000 tahun, ya. Ada satu hari yang lamanya seperti 1000 tahun. Nah, itu tidak ada pertentangan ya di sini karena itu 2 hari yang berbeda. Ya, karena itu 2 hari yang berbeda. Kalau yang satu hari seperti 50.000 tahun itu ketika nanti di padang mahsyar. Ya, begitu susahnya. Jadi seorang itu ketika sudah mendatangi haud, ya ketika dia sudah minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih banyak masih banyak perjalanan, masih panjang lagi perjalanan. Makanya dikatakan ini merupakan nikmat ya untuk orang-orang beriman. Ya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang beriman.
Ya, ketika dia minum dia tidak akan haus selama-lamanya, sebagaimana nanti kita akan bawakan hadisnya. Karena apa? Karena masih ada perjalanan-perjalanan yang lainnya. Ya, masih ada perjalanan-perjalanan yang lain. Itu nanti juga akan kita bahas. Fatakunu liman ittaba'a dinallah wa manhajan nabiyil karim. Ya, adapun haud ini adalah untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti agama Allah dan mengikuti manhajnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu fihi ma'un yarwi shiddatadh dhama' wa yanzil kal ghais ala ummatihi. Maka pada telaga tersebutlah ya terdapat air yang bisa menghilangkan segala macam dahaga yang dirasakan ya manusia ya ketika nanti di hari yakni kiamat, ya seolah-olah dia mendapati air hujan yang turun kepadanya. Wa hadzal haud ma huwa illa ikraman wa ta'dhiman li Rasulillah. Ya, telaga ini merupakan bentuk ya pengagungan, ya bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telaga Muhammad ya, karena telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan telaga yang paling banyak didatangi oleh yakni umat yakni beliau. Ya, itu definisi yakni dari al-haud. Dan al-haud ini saat ini itu ada. Ya, sudah ada al-haud itu saat ini. Hal ini sebagaimana ditegaskan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya beliau itu pernah bersabda, wa inni wallah la andur ila haudil an. Wa inni wallah, sungguhnya aku demi Allah itu melihat haudku itu saat ini. Jadi di situ kita bisa ketahui bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya al-haud itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini menunjukkan bahwasanya telaga itu sudah ada ya saat ini yang Allah persiapkan untuk nabinya Muhammad yakni sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah kita mengetahui pengertian haud itu, ya maka kita akan sebutkan beberapa sifat ya al-haud an-nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yakni hadis-hadis yang datang yakni dari beliau. Yani perlu kita ketahui bahwasanya yakni hadis al-haud ini merupakan hadis yang sangat sering disampaikan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk memotivasi yakni umatnya agar senantiasa mengambil sebab yang bisa menjadikan dia mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga tersebut. Ya, makanya sering sekali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terkait haud ini. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya terkait permasalahan al-haudun Nabi, terkait permasalahan ini telaga Rasulullah, ini hadisnya mutawatir. Ya, sangat banyak sahabat itu yang meriwayatkannya. Ya kan, kalau mutawatir itu lebih dari 10 sahabat. Ya, ini disebutkan wal ahaditsul waridah fil haud mutawatirah la syakka fi tawaturiha inda ahli ilmi bi ahaditsir rasul wa qad rawaha anir rasul aktsar min 50 sahabiyan. Dikatakan ya mutawatir hadisnya dan semua para ulama sepakat ya bahwasanya hadis masalah telaga ini adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda nih Pak. Ya, sahabat yang berbeda-beda meriwayatkan lebih dari 50 orang. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita semuanya itu sering disampaikan ini nih. Yani hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau atau kepada sahabat-sahabatnya. Makanya nanti kita akan dapati ya itu akan berbeda-beda itu lafadznya itu bagaimana Rasulullah menjelaskan terkait permasalahan yakni telaga yakni beliau ini. Ya, ini yang perlu kita yakni camkan yakni baik-baik. Ya, betapa seringnya Rasulullah itu menjelaskan terkait telaga ini untuk memotivasi umatnya agar mengambil sebab yang bisa menjadikan mereka itu mendatangi telaga tersebut. Ya, agar orang-orang itu termotivasi. Ya, makanya ketika kita beramal itu kita perlu memotivasi diri kita itu untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ya, ini kepada kita itu fungsinya kita beramal di muka bumi ini itu ya untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ini kepada orang-orang beriman seperti surganya, kenikmatan di dalam surga, ini surga tersebut ya.
kemudian kita takut, ya kita khawatir, ya bisa-bisa kita ya terkena ini apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yakni orang yang berani melanggar perintahnya. Jadi seperti itu. Ya kita beramal ini untuk mendapatkan nikmat, ya kemudian untuk selamat dari yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah yakni kepada para sahabat, yakni sahabatnya. Fadzakara min awsafihi, ya maka Rasulullah itu menyebutkan dalam hadis-hadisnya itu beberapa sifat-sifatnya. Ya, yang pertama kita akan bacakan ya hadis yang pertama, yakni hadis Anas yakni bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam qala inna yakni qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Sesungguhnya luasnya telagaku ini ya sebagaimana yakni luas antara Ailah wa San'a. Ya antara Ailah wa San'a, ya di negeri Ailah itu di selatan Yordan, ya selatan Yordan sampai ke San'a dia di Yaman. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Wa inna fihi minal abarik bi adadi nujumis sama. Dan nanti di haud tersebut terdapat timba atau terdapat gelas lah, ya pokoknya apa saja yang bisa mengambil air ya dari telaga Rasulullah tersebut itu sebanyak bintang yang ada di langit. Sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi banyak ya alat yang digunakan nanti untuk bisa mengambil yakni air dari telaga tersebut. Begitu banyaknya. Ya Allah sediakan sebagaimana jumlah bintang yang ada di langit. Para ulama mengatakan alatnya pun berkilauan sebagaimana bintang yang ada di langit. Yaitu hadis yang pertama yang menjelaskan bahwasanya luasnya itu antara Ailah dan San'a. Kemudian yang bejada yang ada di telaga tersebut itu sebanyak bintang yang ada di langit. Kemudian hadis yang kedua hadis Thauban ini radhiyallahu yani ta'ala anhu anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam su'ila an syarabi haudihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya terkait yakni minum air telaga tersebut. Faqala, jadi menunjukkan sahabat juga karena seringnya mendengar ya dari sahabat-sahabat yang lainnya misalnya ya terkait haud ini, ya maka mereka pun datang kepada Nabi bertanya ya tentang apa? Tentang bentuk air yang ada di telaga tersebut bagaimana ya Rasulullah. Ya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yaghuttu fihi mizaban. Airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu hanya takrib, Pak. Ya mendekatkan pemahaman kita. Ya lebih putih dari susu kita juga bagaimana? Pokoknya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Airnya yaghuttu fihi mizaban. Ya yang mana airnya itu datang ya begitu derasnya ya dari dua saluran mizaban. Ya dari dua saluran. Mizab itu talang air. Ya mizab itu talang air, itu ada dua saluran, ya dari dua saluran yumaddanihi minal jannah, yang mana saluran tersebut itu sumbernya itu di surga. Ya sumbernya itu di surga. Ahaduhuma min dzahab wal akhar min warik. Ya saluran yang pertama itu dari emas, ya saluran yang kedua itu dari perak. Ya yang jelas haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu airnya datang dari surga. Ya dalam riwayat yang disebutkan dari Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Al-Kautsar itu di surga. Ya, sungai yang ada di surga Al-Kautsar. Ya adapun haud itu adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Yang ada di padang mahsyar. Jadi itu hadis yang kedua yang menjelaskan tentang apa? Airnya, sifat airnya. Ya tadi bentuknya ya sangat luas. Ya kemudian ada bejananya. Nah, sekarang airnya itu lebih putih daripada susu, yakni lebih manis daripada yakni madu. Kemudian hadis yang ketiga, dan airnya itu datang dari surga. Kemudian hadis yang ketiga hadis Thauban radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haudi min adan ila ammanil balqa. Nah, beda lagi, Pak. Sekarang dikatakan telagaku ini ya
besarnya ya dari Aden, dari kota Yaman sana, ila Amman al-Balqa, kota Yordania. Ya kan beda kan? Tadi Son'a, sekarang tadi Son'a Aila, dari Aila ke Son'a, sekarang dari Aden ke Amman, ini al-Balqa. Ma'uhu asaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa aqwabuhu adadu nujumis sama. Ini semuanya disebutkan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ya, gelas-gelasnya itu sejumlah yang bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, lam yadhma ba'daha abadan. Ya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus yakni selama-lamanya. Jadi cukup satu kali teguk saja. Jadi tidak akan haus yakni selama-lamanya. Yaitu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haudi la ab'ad min Aila ila Aden. Nah, ini beda lagi, Pak. Sungguhnya ya haudku itu yakni sejauh Aila sampai ke Aden. Tadi Son'a, sekarang ke Aden. Walladzi nafsi biyadihi la aniyatuhu aktsar min adadin nujum. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Lahu asaddu bayadan minal laban. Sungguhnya dia lebih putih yakni daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada yakni madu. Ya, dari 4 hadis ini itu kita sudah bisa ya menyebutkan sifat dari telaga tersebut. Ya, luasnya itu dari Aden sampai Aila, ya dari Aden sampai Amman al-Balqa, ya, dan macam-macam. Nah, di sini yang akan ingin saya bahas. Kenapa? Ya, Rasulullah SAW ketika menyebutkan luasnya ya telaga beliau ini yang berbeda-beda. Ya, lafadz hadisnya. Ya, saya sebutkan perbedaan yang lain lagi. Ya, wa dzukirat yani ba'd riwayah anna sa'atal haud kama bainal Madinah wa Son'a. Ada lagi dalam riwayat yang lainnya disebutkan antara Madinah ya di kota beliau itu sampai ke Son'a. Ya, sampai ke Son'a. Riwayat yang lainnya dikatakan ba'da ma baina tarafaihi kama baina Son'a wa Ailah. Ya, antara Son'a dan Ailah itu sudah. Ya, inna li haudan ma bainal Ka'bah wa Baitul Maqdis. Sesungguhnya aku memiliki ini telaga yang besarnya, yang luasnya itu dari Ka'bah sampai Bait al-Maqdis. Banyak sekali, Pak, riwayat-riwayatnya. Ya, karena hadis ini mutawatir, enggak mungkin semua ini kita sebutkan saat ini. Nah, makanya ya Al-Imam Al-Qurtubi ya dalam menjelaskan ya bagaimana cara kita menggabungkan yakni hadis-hadis ini, bagaimana cara kita bisa memahami yakni hadis tersebut, maka beliau mengatakan jadi Rasulullah itu karena seringnya ya menjelaskan hadis ini, maka setiap kali dia berjumpa ya dengan seorang itu dia lihat dulu ini orang dari mana. Oh, ini orang dari Yaman dia. Dia sering kemana saja. Itu bayangkan Rasulullah itu tahu. Makanya dia ingin menyebutkan takrib saja. Ya, ingin pendekatan saja, bagaimana biar dia paham bahwasanya haudku ini begitu sangat luas sekali. Ente tahunya jarak mana sih? Tahu Rasulullah ini. Oh, ini orang sering safar dia. Dia sering safar dari ini ke negeri ini. Nah, dia sebutkan seperti itu. Ya, ini orang dari Aden ya ke Aila. Dia tahu Aila itu jaraknya itu bagaimana disebutkan. Oh, orang ini enggak pernah kemana-mana dia. Hanya di negeri Yaman, negeri Yaman saja dijelaskan. Ya, ini Aden wa Son'a. Ya, dijelaskan. Wah, ini pernah ke Baitul Maqdis dan orang Mekah, dijelaskan. Jadi antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Nah, begitu dijelaskan oleh Imam Qurtubi itu menjelaskan seperti ini. Ya, jadi ingin mendekatkan pemahaman mereka bagaimana luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin tahdid, ya bukan ingin menetapkan ya bahwasanya luasnya itu seperti ini dan ini, bukan. Ya, tapi ingin menjelaskan kepada manusia itu bagaimana luasnya ya telaga Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak ada, Pak. Ya, mereka enggak pernah lihat di sana ya ketika diceritakan yakni hadis ini, kan mereka enggak pernah melihat ada telaga yang besarnya ya antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Wah, jadi enggak perlu mereka bayangkan, yang jelas pokoknya mereka langsung paham, wah besar sekali.
ini telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terdapat banyak riwayat yang menjelaskan beraneka ragam ya, antara ketika menjelaskan tentang luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tadi warnanya itu seperti lebih putih daripada susu. Ya, sifat-sifat kemudian manisnya itu rasanya itu lebih manis daripada madu ya. Dalam riwayat lain dikatakan warihuhu kamis ahla minal misk ya, harumnya wangi bau airnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Itu dalam riwayat yang lainnya disebutkan demikian. Ya, itulah beberapa sifat ya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Airnya itu berasal dari surga. Kemudian selanjutnya yang kita bahas itu awwalu syaribina min haudihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali ini Pak sekarang. Ya, siapa yang pertama kali itu minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua golongan yang disebutkan dalam hadis beliau, siapa orang yang pertama kali. Ingat Pak, yang pertama kali. Ya, bukan berarti ini kita sedang bahas orang yang pertama kali saja, tapi setelahnya banyak akan minum dari telaga tersebut. Disebutkan golongan pertama adalah fuqara al-muhajirin. Ya, orang-orang fakir ya dari kalangan muhajirin. Ya, sebagaimana yang disebutkan ya dari Thauban radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalun nasi wurudan alaihi fuqara al-muhajirin. Sesungguhnya orang yang pertama kali mendatangi haudku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, as-su'su ru'usan ad-dunus thiyaban alladzina la yankihunal mutana'imat wa la tuftah lahum as-sudad. Siapa mereka? Fuqara muhajirin. Bagaimana sifat-sifat mereka? Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, ya, tidak pernah menikah dengan wanita yang hidup mewah, ya, dengan wanita cantik jelita, itu nggak mungkin dia bisa menikah ya dengan wanita-wanita seperti itu, dan pintu itu selalu tertutup untuk mereka. Ya, kalau ngedor pintu rumah orang itu nggak dibukakan, Pak. Nah, inilah orang-orang yang pertama kali akan minum ya dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan keutamaan mereka. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Mau kita suka, mau enggak suka, ya seperti itulah hadisnya. Dan di sini menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fuqara, Pak. Ya, di dunia ini nggak mungkin dia nggak jarang minum. Ya, di dunia sering haus, ya merasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, di hari kiamat nanti. Ya, dia pertama kali diberikan izin untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dalam Islam itu ada keutamaan orang-orang fakir, dan dalam Islam juga ada keutamaan orang-orang kaya. Ya, banyak kan sudah kita sebutkan ya keutamaan orang-orang fakir, di antara yadkhul fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya. Berapa lama, Pak? Jaraknya, Pak? Binisfi yaumin. Ya, setengah hari. Ka khamsumi'ati sanah. 500 tahun lamanya. Duluan orang-orang fakir dari kalangan mukmin itu masuk ke dalam surga. Dia merasakan kenikmatan surga itu, yang lain masih dihisab. Ya, yang lain masih dihisab. Dan ini bukan menunjukkan apa? Ini hanya menunjukkan keutamaan saja orang-orang fakir. Bukan berarti orang orang kaya itu nggak punya keutamaan. Orang kaya belakangan sudah nggak masalah. Ini Umar ketika dengar hadis sifatnya ini as-su'tu, ru'usan wa adunus asyaban, itu kemudian la yankihunal mutana'imat, apa dikatakan Umar? Ya Allah, saya menikahi wanita kaya. Saya sudah menikahi ini wanita kaya, dan pintu dibukakan untuk saya. Saya ngedor pintu ini semua orang dibuka ini. Bagaimana? Sudahlah, saya nggak usah mandi aja. Ya,
Biar apa? Rambut saya acak-acakan. Wes sudahlah, biar saya pakai baju. Ingin jadi, cuman nggak bisa kan? Kan nggak bisa dia. Ya sudah nggak bisa. Jadi bagaimana? Umar tuh ingin tapi nggak bisa. Ya sudah, dia terima. Ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya sudah. Yang mendapat keutamaan adalah fuqara al-muhajirin. Saya ini bukan termasuk ini fuqara. Kan nggak mau jadi, cuman nggak bisa. Nah ini menunjukkan bahwasanya orang kaya juga ada keutamaan, cuma nanti aja belakangan. Udah sabar dulu. Ya, biar dihisap dulu karena banyak Pak harta yang perlu dihisap. Orang fakir apa yang mau dihisap? Ya, amal-amal yang sudah, harta nggak ada, ini zakat nggak pernah. Ya, karena memang nggak bisa zakat. Orang kaya. Nah, tunggu sebentar dulu. Ya, sabar dulu orang kaya. Cuman banyak keutamaan orang-orang kaya itu dalam Islam. Ya, la hasad illa fisnatain, ya kan? Enggak boleh kita hasad kecuali kepada dua orang. Hasad maksudnya tidak kita menginginkan hilangnya nikmat orang tersebut, tapi kita ingin menjadi orang tersebut. Disebutkan yang pertama siapa, Pak? Rajulun atahullahu malan. Yang pertama bayangkan, Rasulullah menyebutkan. Yaitu boleh kita hasad kepada orang yang banyak diberikan nikmat harta, ya, kemudian wa huwa yuhlikuhu wa huwa fasullita ala halakatihi fil haqqi, dan dia habiskan hartanya itu untuk kebenaran. Baru setelah itu rajulun atahullahul hikmah. Ya, kemudian yang kedua baru laki-laki yang diberikan hikmah, itu diberikan ilmu fayaqdi biha wa yuallimuha. Ya, dia amalkan ilmu tersebut kemudian diajarkan kepada manusia. Itu yang kedua, Pak, belakangan. Yang pertama boleh kita hasad adalah orang-orang kaya. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Ya, zahaba ahlud dusur, yani minal amwal bil ujur ya Rasulullah. Bayangkan sahabat datang. Ya. Aduh, orang-orang kaya ya Rasulullah dengan hartanya itu mendapatkan pahala yang begitu banyak sekali. Yani yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Yani walahum fadlun minal amwal, katanya. Akan tapi dia punya kelebihan harta ya Rasulullah. Ya, dia punya kelebihan harta. Ya, dengan harta tersebut yakni wa yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Ya, dengan harta tersebut mereka pergi haji, mereka pergi umrah, mereka berjihad. Dengan apanya? Dengan hartanya. Mereka berjihad dan mereka bersedekah. Kami enggak bisa. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya itulah. Ya, keutamaan Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Keutamaannya orang kaya. Ya sudah, ada keutamaannya, semuanya ada keutamaan. Orang miskin ada keutamaannya, orang kaya ada keutamaannya. Ya besar pahala mereka. Ya mungkin orang-orang fakir itu duluan yang merasakan nikmat di surga. Iya, ya, selama nisfu yaumin, ya setengah hari, yaitu 500 tahun lamanya dia merasakan. Ya, ini baru kemudian orang-orang yang kayanya bisa jadi kenikmatan dirasakan lebih besar. Ya, disebabkan karena amalnya lebih banyak. Nah, itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi yang pertama kali akan merasakan air dari telaga Rasulullah adalah fuqara al-muhajirin. Golongan yang kedua adalah disebutkan dari hadis Thauban juga, radhiyallahu anhu, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala inna la bi ukri haudi. Sungguhnya nanti aku berdiri, aku akan berada di haudku, di telagaku, azudun nasa li ahlil yamani, penduduk Yaman. Nanti aku akan halang-halangi manusia. Azudun nas, aku halang-halangi manusia untuk bisa mendatangi telagaku karena aku ingin orang Yaman dulu datang. Ini penduduk Yaman. Adribu bi asaya, nanti aku akan pukulkan dengan tongkatku, kemudian air itu pun terpancar kepada mereka. Ya, mereka bisa minum dari air tersebut. Salah satu keutamaan penduduk Yaman. Kenapa demikian? Terima saja sudah, Pak. Ya, karena hadisnya seperti itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, dijelaskan aturudun nas anhu ghair ahli Yaman. Jadi aku halang-halangi manusia kecuali ahli Yaman tidak aku halang-halangi. Biarkan dia datang. Wa hadhi karamatun li ahli Yaman. Dan sungguh ini merupakan keutamaan bagi penduduk Yaman. Kenapa? Fi taqdimihim fi syurbi minhu. Ya, ketika
Rasul itu mengutamakan mereka lebih dahulu itu minum, ya. Jadi banyak nih Pak yang lebih dahulu. Pertama fuqara itu dibiarkan masuk ya sama Rasulullah, kemudian penduduk ya Yaman. Ya yang lain tar dulu, tunggu mereka ya ini selesai. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi tunggu mereka selesai. Mereka dulu terlebih dahulu. Mujazatan lahum bihusni sani'ihim wa taqaddumihim fil Islam. Ya balasan ya Rasulullah kepada mereka disebabkan baiknya perbuatan mereka. Ya karena Rasulullah itu pernah memuji penduduk Yaman itu dengan araqu quluban. Ya, hatinya itu yang paling lembut orang-orang ya Yaman ini. Ya dipuji oleh Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu semangat dalam memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu semangatnya mereka membela yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka dibalas ya dengan diawalkan mereka itu untuk bisa minum dari yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan dari Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Jadi yang pertama kali minum adalah fuqara al-muhajirin, yang kedua adalah penduduk yakni Yaman. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah al-matrudun an haudihi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang yang terusir ya dari yakni telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah semuanya nih fuqara muhajirin sudah dapat, ya ahli Yaman sudah dapat, baru orang-orang beriman itu akan minum dari telaga yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada orang-orang yang terusir. Ada orang-orang yang sama sekali tidak boleh ya mendatangi yakni telaga Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan kita yakni bacakan hadisnya. Ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana faratukum 'alal haud. Sungguhnya aku akan mendahului kalian itu datang yakni ke telagaku. Maksudnya aku akan berdiri ya menunggu kalian. Faman waradahu syariba minhu, barang siapa yang mendatangi telagaku dia pasti akan meminum airnya. Waman syariba minhu lam yadma' ba'dahu abadan. Ya barang siapa yang minum dari telaga tersebut dia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguhnya akan ada nanti kaum, ya akan ada nanti yakni kaum yang mendatangiku, aku mengetahui mereka dan mereka mengetahui yakni diriku. Dalam riwayat yang dikatakan kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui mereka ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti bisa mengetahui kami ya Rasulullah. Dikatakan apa? Ghurran muhajjalin min athari as-sujud. Ya disebabkan karena ada yakni putih ya di kening dan di kaki dengan sebab bekas air wudu. Jadi Rasulullah ini akan tahu dia umat ini beda. Ya ada bekas cahaya ya di kening dan di kakinya yang berkilauan, dan itulah yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena bekas air wudunya. Ya, itu bagaimana Rasulullah bisa mengenali yakni umatnya. Tsumma yuhal baini wa bainahum. Ya kemudian ketika aku mengenali mereka dan mereka pun mengenaliku, tiba-tiba ada orang yang menghalangi aku. Ya dengan mereka ada tiba-tiba ada seorang yang menghalangi diriku. Fa aqulu innahum yani minni. Sungguhnya mereka itu merupakan umatku. Fayuqal, maka dikatakan yan innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui yakni apa yang sudah mereka ubah sepeninggalan dirimu. Fa aqulu suhkan liman baddala ba'di. Ya, maka jauhlah barang siapa yang merubah setelah peninggalanku. Maksudnya merubah apa Pak? Merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhkan. Jauhlah ya. Itu hadis yang pertama. Jadi ada manusia itu akan dihalang-halangi, yaitu orang yang merubah-rubah ya ajaran Nabi kita Muhammad yakni sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasannya apa yang disabdakan Rasulullah ini sudah tidak pantas lagi ya di zaman kita ya disebabkan karena begini pokoknya dia rubah ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Anas radhiyallahu anhu, hadis yang kedua. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaridanna alayya nasun min ashabi al-haud. Ya nanti akan ada ya sahabat-sahabatku yang mendatangi telaga hatta idza araftuhum. Ya ketika
aku sudah mengenali mereka, uhtulujuduni. Ya, tiba-tiba dia ditarik. Ya, secara cepat, fa'aqulu ashabi, sungguhnya itu sahabatku, faqala li la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang sudah mereka rubah, yakni setelahmu, apa yang mereka buat dari perkara agama ini peninggalan wahai Rasulullah. Yaitu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa minha ma rawahu Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa baina dhahraini ashabihi. Yani aku mendengar, yani Rasulullah bersabda dan dia berada di tengah-tengah sahabatnya, inni alal haud antaziru man yaridu alayya minkum. Sungguhnya aku nanti berada di haud menunggu, ya, kalian itu datang kepadaku. Fa wallahi la yaqtata'anna duni rijalun. Ya, demi Allah nanti ada orang yang diambil, ya, ketika akan mendatangi diriku, fala aqulanna ay rabb minni wa min ummati. Maka aku katakan, ya wahai Tuhanku, orang itu merupakan bagian diriku, dia merupakan umatku. Fayaqulu innaka la tadri ma amilu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan, ya, setelah engkau meninggal dunia. Mazalu yarji'una ala aqabihim. Sungguhnya mereka itu kembali kepada agama-agama yang mereka dahulu. Yaitu hadis yang ketiga, ya. Dari 3 hadis ini, maka Imam Qurtubi itu menjelaskan, ya, ini perkataan Imam Qurtubi saya bawakan, ya, ketika menjelaskan terkait hadis yang sudah kita bawakan, qala ulamauna, ya, para ulama kita berkata, wa kullu man irtadda an dinillah, ya, semua orang yang murtad dari agamanya. Jadi orang yang akan dihalau, Pak, orang yang tidak akan mungkin mendatangi telaga Rasulullah pertama adalah orang yang murtad dari agamanya. Ya, dari hadis yang ketiga tadi. Ya, orang yang murtad dari agamanya, kemudian ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'dzan bihillah. Orang yang membuat ajaran dalam Islam yang tidak diridhai dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan dihalau tuh. Ya, jadi enggak boleh, ya, kita merubah-rubah apa yang ada dalam Islam ini. Ya, sudah baku seperti itu, ya sudah. Ya, kita jalani. Yani fahuwa minal matrudin anil haud al mub'idin anhu wa asadduhum taradan, dan yang paling keras, ya, pengusirannya, ya, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa jama'atal muslimin, ya, siapa yang menyelisihi, yakni kaum muslimin, yakni jamaahnya, yakni kaum muslimin, wa faraqa sabilahum, dan memecah belah jalan mereka. Seperti siapa? Ini Imam Qurtubi mengatakan kal khawarij ala ikhtilaf firaqihha, ya, seperti orang-orang khawarij, ya, dengan berbagai macam kelompok yang ada pada mereka. Wal mu'tazilah ala asnaf ahwaiha, dan orang-orang mu'tazilah, ya, dan beberapa pengikut hawa nafsu dari kalangan, yakni mu'tazilah, fahaula'i kulluhum mubaddilun, semua mereka telah merubah-rubah agama, yakni agama ini. Wa kadzalika dzalamatul musrifuna fil juri wadzulm, dan semua orang yang melampaui batas dalam kezoliman. Ya, kan tadi ahlul bid'ah itu. Dari ahlul bid'ah disebut pertama Khawarij sama Mu'tazilah. Imam Qurtubi menyebutkan demikian. Ya, kemudian yang ketiga al-musrifun, orang yang melampaui batas, ya, dalam melakukan, yakni kezoliman, kemudian menutup kebenaran, menghancurkan itu kebenaran. Wa qatli ahlihi wa idlalihim, dan orang-orang yang membunuh, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, ya, ahlul haq, dan orang yang membunuh, ya, kemudian menghinakan mereka. Ya, kemudian yang keempat, al-mu'linuna bil kabair al-mustakhfuna bil ma'asi. Orang-orang yang bangga, Pak, dengan dosanya nih. Ya. Wah, percuma ente enggak berani minum bir. Udah minum aja bismillah. Kayak bismillah lagi, Pak. Ya, minum bir suruh orang baca bismillah lagi. Ya, itu namanya al-mu'linun. Bayangkan ngajak orang, ya, minum bir.
Udah nggak apa-apa. Ya, ngajak orang melakukan misalnya riba, misalnya ya sudah, nggak mungkin ente dapat modal. Udah, kalau ente nggak pakai uang riba, nggak mungkin besar usaha Anda. Bayangkan al-mu'linun yani bil kabair, dia berani ya mengajak manusia, bangga dia dengan apa yang dia lakukan dari dosa-dosanya. Al-mustahfuna bil ma'asi, ya mengecilkan maksiat. Ya nggak apa-apa kita lakukan sekarang mumpung masih muda. Nah, bahasanya itu kan. Mumpung masih muda, masih banyak kesempatan untuk bertaubat. Nah, ini jangan seperti itu. Nah, ini orang-orang yang bisa melampaui batas, Pak, terlaluan. Ya, dosa kan dilakukan dosa, kita kan harusnya malu, ya diam-diam kan. Itu ya masih ada kebaikannya, Pak, meskipun saya tidak katakan baik ya, Pak ya. Saya tidak katakan baik orang yang diam-diam melakukan maksiat, tapi masih mending. Ya, daripada apa? Daripada terang-terangan dia melakukan itu maksiat. Ya, tidak ada rasa malunya. Ya, kemudian wa jama'atu ahli zaigi wal ahwa'i wal bid'ah, dan semua ya pengikut yakni hawa nafsu dan para pengikut yang bid'ah. Tsummal bu'du qad yakunu fi halin wa yuqarribuna yani ba'da al-maghfirah. Ya, ada orang yang pertama dia dijauhkan ya dari haud, katanya Imam Qurtubi, akan tapi nanti dia diampuni yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa mendekat ya dari haud tersebut. Itu dikatakan oleh Imam Qurtubi. Jadi ada beberapa hal yang orang-orang itu nanti akan dijauhkan ya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya akan kita sebutkan adalah maudi al-haud yaumal qiyamah, tempat keberadaan haud. Itu kapan, Pak, kejadiannya? Nah, ini kalau selalu mengikuti kajian kita ya terkait hari kiamat sama tentang tanda-tanda kiamat ya dalam Sahih Muslim, itu saya sudah sebutkan ya terkait kaidah yang dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi semenjak tanda-tanda hari kiamat ya, kemudian kehancuran ya, kemudian dibangkitkannya, kemudian peristiwa di padang mahsyar. Itu kaidah umumnya dalam hadis tidak sedikit pun dijelaskan urutan kejadiannya ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu nggak ada dalam hadis itu menyebutkan demikian. Dan para sahabat tidak ada yang memahami urutan kejadian-kejadian. Nggak ada sama sekali. Bukan karena mereka nggak paham, Pak. Ya, bukan karena mereka nggak paham, karena mereka tidak mendapati. Ya, Rasulullah itu menjelaskan urutan kejadiannya. Ya, karena mereka tahu, Rasulullah nggak pernah menjelaskan urutan, makanya mereka nggak sampaikan urutan tersebut kepada umat. Ya, karena mereka tahu Rasulullah tidak menjelaskannya. Nah, makanya banyak usaha para ulama dalam menyusun kejadian-kejadian tersebut. Ya, makanya susunan yang mereka buat itu bukan datang dari Rasulullah, tapi usaha mereka. Ya, ketika mengumpulkan hadis, ya kemudian mereka berusaha untuk mencoba mengurutkan kejadian-kejadiannya. Benar atau salah, wallahu taala a'lam, yani bisawab. Ya, karena apa? Ini permasalahan gaib. Ya, nggak bisa pakai akal tuh, nggak bisa. Ya, nah sahabat tahu kaidah itu, makanya nggak mau menjelaskan. Ya, sahabat tahu makanya nggak mau menjelaskan. Ini masalah gaib, kami nggak tahu. Sudah apa yang dikatakan sabda Rasulullah sudah seperti itu. Nah, ada para ulama itu mencoba, Pak, memahami, Pak, hadis ini. Ini haud ini ada di mana sih? Ya, kapan sih peristiwa haud ini, kapan ya terjadi? Nah, ada dua pendapat, Pak, para ulama yang terkait haud ini. Yang pertama, al-haud ini ada yang sebelum orang-orang itu melewati sirat. Ya. Ada yang mengatakan sebelum mizan, ya sebelum mizan, ya ada yang mengatakan setelah mizan. Ya. Yang jelas itu terjadi sebelum orang-orang beriman itu melintasi as-sirat, ya melewati jembatan. Ya, makanya ketika orang itu kan melewati jembatan itu kan ada api neraka di bawahnya. Ya, begitu panasnya, bagaimana kehausannya. Ya, orang-orang apabila dia tidak mendapatkan haud, makanya orang-orang beriman itu aman dia.
Ya ketika melewati sirat hanya ketakutan saja, ini jatuh apa enggak, ini kesambar apa enggak ini. Kan tergantung amalnya nanti. Cuma dia enggak akan kehausan karena apa? Sudah minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya adalah hadis berikut. Baina ana qa'imun fahiya dhamratun hatta idza araftuhum. Ya, ketika aku berdiri, tiba-tiba ada sekumpulan orang. Yani, sampai ketika aku mengetahui mereka kharaja rajulun min baini wa bainahum, tiba-tiba muncul yani seorang antara aku dan diri mereka. Faqala halumma, maka orang tersebut berkata kepada orang-orang tersebut, ayo ikuti aku, sini ikut aku. Faqultu ila aina, maka aku katakan, kamu bawa kemana orang itu? Qala ilan nar, ya ke api neraka. Wallah, qultu wa masa'nuhum, demi Allah, ya kenapa mereka dibawa ke dalam api neraka? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara, karena mereka itu kembali ke ajaran agama mereka ke belakang. Ya setelah engkau yani tiada. Summa idza zumratun yani hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum. Rasulullah lagi melihat ya sekelompok manusia yang aku mengetahui mereka. Ya, tiba-tiba dikatakan juga kepada mereka, ayo ikut aku. Katanya Rasulullah, kemana kau bawa dia? Ini ilan nar, ya ke api neraka. Wallahi qultu wa masa'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim qahqara. Sama, ini juga kembali ya peninggalanmu ke ajaran agama mereka dahulu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fala arahu yakhlus minhum illa mithla hamalin na'am. Dan aku tidak melihat di antara mereka yang selamat kecuali hanya sekumpulan kecil, yakni manusia, sebagaimana unta yang kehilangan yakni penggembalanya. Jadi kata Rasulullah. Jadi ada yang selamat. Nah, itu kejadiannya Pak. Kejadiannya disebutkan oleh Imam Qurtubi, ini kejadiannya sebelum di Sirat. Ya. Jadi nanti orang-orang itu yang dihalang-halangi, yakni ke haud ini langsung akan antar dia ke api neraka. Karena apa? Ya melangkahkan kakinya ke sirat langsung masuk dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haud itu yakni ada yakni di sebelum yakni orang-orang beriman itu melintasi yakni sirat. Dan sebagian ulama mengatakan yakni haud itu setelah sirat. Dalilnya apa? La yadma minhu abada. Ya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, dia kira. Jadi kenapa? Nanti orang kalau minum nih, dia minum. Kan orang-orang beriman masuk ke dalam, ada orang-orang yang beriman nih. Ada orang-orang beriman akan masuk ke dalam api neraka. Itu namanya usat al-muwahhidin. Ya kan? Orang-orang bertauhid, tapi dia lebih banyak maksiatnya. Dia masuk ke dalam api neraka, tapi nanti apa? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum dari telaga, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya oleh yang berpendapat telaga ini ada setelah sirat. Kalau dia minum dari telaga tersebut, nanti dia dicemplungkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, tidak akan merasakan apa? Tidak akan merasakan haus. Nah, mereka itu kan masih pakai akalnya. Mereka semua itu menggunakan akalnya. Bagaimana caranya memahaminya? Nah, dia fahami dari situ, la yadma minhu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Rasulullah katakan abadan kok, enggak akan haus selama-lamanya. Nah, ketika itu terjadi sebelum sirat, ya kemudian dia diizinkan untuk minum dari air telaga tersebut, melintasi, jatuh dia Pak di tengah-tengah Pak, atau hampir sampai dia jatuh sebentar nih di api neraka. Sebentarnya kita nggak tahu sebentarnya kan ya. Nah, itu nanti kalau di api neraka nanti nggak merasa haus, dia sudah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan haud itu setelah yakni as-sirat. Ya, itulah perbedaan pendapat di kalangan ulama, cuman ya sebagaimana disebutkan keluar dari semua khilaf tersebut. Ya, keluar dari khilaf tersebut kita pahami, ya cukup kita pahami akan ada telaga ya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menunggu kita, ya kemudian kita diizinkan untuk minum dari telaga tersebut. Cukup itu saja ya kita imani. Kapan itu nanti Pak ya. Kita semua akan tahu semuanya insyaallah yani taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yani mengizinkan kita yani minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yani amalan-amalan yang bisa ya menyebabkan kita itu bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis. Tentu semua Pak, semua amalan baik itu akan bisa menjadikan kita itu minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada amalan khusus
Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang melakukannya, dia akan bisa mendatangi telaga yakni Rasulullah. Yang pertama, as-sabru indal atharah. yakni bersabar dari para pemimpin yang mementingkan urusan pribadi mereka dalam masalah yakni dunia. Kita sabar ya terhadap hal tersebut. Apa dalilnya? Adalah yakni hadis dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satalqauna ba'di atharatan. Sesungguhnya engkau akan bertemu dengan atharah. Apa itu atharah? Pemimpin yang mengutamakan diri mereka daripada kepentingan rakyat. Itu dijelaskan oleh Imam yakni Nawawi. Al-athara al-istitharu wal-ikhtisas bi umuri dunya alaikum. Yaitu para pemimpin yang mengutamakan yakni urusan dunia untuk mereka, bukan untuk kalian. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Kemudian setelahnya, fasbiru hatta talquni alal haud. Ya, sabar. Ya, jangan pernah memberontak ya dari pemimpin yakni tersebut. Sabar sampai engkau bertemu aku di haudku. Sampai engkau bertemu aku di telagaku. Jadi kita harus bersabar ya terhadap yakni keburukan pemimpin kita. Meskipun kita tahu, Pak, ini kita tahu loh. Kita tahu nih semua ya urusan dunia itu untuk dia, kebanyakan untuk dia saja, untuk rakyat ini sedikit. Kita tahu itu, Pak. Sabar. Apa dikatakan Rasulullah? Sabar. Ya, jangan engkau memberontak, sabar. Ya, karena apa? Ada balasan besar yang menunggu kita, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di samping kita harus sabar, yang kedua, kita nggak boleh membantu mereka. Nah, itu dia. Ya, nggak boleh kita bantu. Ini kita nggak boleh berontak nih. Nah, kita juga nggak boleh membantu mereka. Ada mudhul ala aimatil jur mualatan wa nifaqan lahum. Ya, nggak boleh kita masuk. Ya nih, untuk mencari yaitu untuk mencari dunia, yakni dunia itu untuk mendapatkan dunia berdasarkan hadis dari Ka'ab bin Ujrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu satakunu ba'di umara. Sesungguhnya nanti ya sepeninggalanku ada pemimpin man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang masuk ke pemimpin tersebut membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka dalam melakukan kezalimannya. Ya, maksudnya mengambil harta-harta itu. Ya, yang harusnya diberikan untuk rakyat tapi diberikan untuk dia. Dia mau dapat jatah nih. Dia masuk ke pemimpin tersebut. Falaisa minni walastu minhu. Sungguhnya dia bukan bagianku dan aku bukan bagian dirinya. Walaisa yaridu alayal haud. Dan orang-orang seperti itulah yang tidak akan mendatangi haud. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiquhum bikadzibihim." Barang siapa yang tidak masuk ke dalam pemimpin tersebut untuk membenarkan kedustaan mereka, kemudian tidak membantu mereka dalam melakukan kezalimannya, fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayal haud. Itulah dia merupakan bagian dariku dan aku merupakan bagian dari dirinya, dan dia akan mendatangi haudku. Ya, jadi ingat, Pak, kita nggak boleh memberontak, tapi kita juga nggak boleh membantu mereka. Ya sudah, kita pokoknya sabar saja. Ya, yang kemudian yang terakhir adalah al-muhafadzatu 'alal wudu, yang ketiga. Ya, kita senantiasa menjaga wudu kita. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadis Hudzaifah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam indama dzakara al-haud qala. Ketika menyebutkan haud, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi inni la'adzuda anhu. Sungguhnya yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku akan menghalang-halangi manusia kama yadzudur rajul al-ibila al-gharibah an haudihi. Sebagaimana orang itu menghalang-halangi unta-unta yang lain untuk masuk ke sungai-sungainya. Jadi diizinkan hanya untanya saja nih, Pak. Unta lain enggak boleh, enggak. Ini ente di sana. Ya. Nah, jadi seperti itu. Rasulullah itu nanti menghalang-halangi manusia itu seperti itu. Ya, kemudian qalu ya Rasulullah au ta'rifuna. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami? Qala na'am. Iya, saya mengenali. Ya, ini siapa? Ya, ini umatku.
tariduna alayyal haud ghurran muhajjalina min atharil wudu laisat li ahadi ghairikum. Iya, aku mengenali kalian dari apa, Pak? Dari cahaya ya di kening dan di kakinya dengan sebab bekas wudu mereka, dan itu tidak ada ya pada orang lain, dan tidak sama sekali nggak ada pada orang lain. Maka pentingnya kita menjaga wudu kita. La yuhafid yani alal wudu illa mu'min. Ya tidaklah seorang itu menjaga wudunya kecuali orang-orang yang beriman. Ya penting ya kita menjaga wudu kita ya, karena wudu ini memiliki keutamaan besar. Ya, jadi kalau kita habis hadas ya kapanpun ya kita kalau bisa kita berusaha untuk berwudu. Ya tetap kita dalam keadaan berwudu dimanapun kita berada. Ya itulah ya ini beberapa amalan yang bisa mendatangkan kita yakni ke telaga Rasulullah SAW. Mungkin pengajian kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, ya, silakan. Ya, pertanyaannya kan sahabat tidak ada yang berusaha mengurutkan ya peristiwa, karena tahu Rasulullah tidak pernah menjelaskan kenapa ada ya ini para ulama yang ingin berusaha untuk mengurutkan. Ya karena mungkin seperti ini. Jadi karena mereka itu sibuk ya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sering membacanya, mengajarkan kepada manusia. Nah mungkin didapati jamaah atau manusia ini kebingungan ya dalam memahami peristiwa-peristiwa yang ada pada hari kiamat. Kan beda kualitas keimanan kita itu berbeda dengan kualitas keimanannya para sahabat Nabi yani sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu sam'an wa ta'atan, itu benar-benar yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dia mencari sebab musababnya. Ya nggak perlu kan mencari sebab musababnya. Mereka sahabat itu nggak ada dia mencari sebab musababnya. Apa yang dikatakan Rasulullah sam'an wa ta'atan. Tapi kan orang-orang belakangan itu ya, nah berusaha dia mau mencari sebab, sebab-sebabnya. Kenapa ya Rasulullah mengatakan demikian? Nah ada orang-orang ingin berusaha untuk memahami. Nah begitulah keadaannya mungkin. Ya ketika dia dapati manusia itu ingin benar-benar memahami ya apa yang disampaikan dari hadis-hadis Rasulullah ya, karena begitu banyak yang sudah dijelaskan biar tidak hilang misalnya ya pemahaman mereka. Nah mereka mencobalah untuk mengurutkan kejadian-kejadian yang tersebut untuk memahamkan manusia akan kejadian-kejadian tersebut, dan manusia itu bisa tergambar ya dalam benaknya itu, oh seperti ini kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi. Adapun urutannya benar tidaknya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui terkait permasalahan-permasalahan gaib. Jadi intinya adalah untuk bisa memahamkan ya manusia ini kemudian agar ingatannya itu terkait hadis-hadis Rasulullah itu tidak cepat hilang. Ya, kan mudah kalau kita tahu urutannya, kan mudah tergambar ini dalam benak kita. Ya mungkin itu ya kenapa ada para ulama yang berusaha untuk mengurutkan kejadiannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Sabar dulu, Pak. Ya kalau ya misalnya ya kan maksudnya gini, misalnya ini kita sudah wudu nih. 3 kali kita wudu nih. Buang buang angin terus. Sabar dulu, enggak usah dulu. Ya, enggak usah dulu berwudu karena capek juga nanti kan jadi malas. Ya. Jadi kita lihat ya keadaan ini, kalau sekarang nih saya wudu ini nih, oh nanti lu sabar dulu. Ya kapan bisa lama bertahan. Adapun kalau memang sudah seperti itu nggak bisa juga, itu sepertinya perlu ke dokter ya Pak ya kelihatannya. Ya nggak, kenapa dulu ini nih? Hadasnya kan kenapa dulu kita nggak tahu ini nih. Buang air kecil, ya kan, atau buang angin. Ya kan kalau buang angin bisa jadi masuk angin. Ya kan kalau buang air kecil mungkin seperti itulah. Ya, jadi sesuai keadaan manusia saja ya bagaimana dia bisa contohnya seperti apa misalnya Pak? Misalnya bisa disebutkan nggak? Maksudnya bagaimana susahnya menjaga wudu itu? Ah, hmm,
Ya, coba dibiasakan deh. Biasanya orang kalau baru mulai memang seperti itu. Kadang-kadang syaitan itu seperti itu. Dia kan meniup-niup itu kan nanti itu kan. Syaitan itu biasanya mengganggu manusia untuk bisa menjaga wudunya. Ya dibuat malas lah. Oh gitu jangan malas, Pak. Ya sudah jangan tidur. Pokoknya wudu terus sudah. Ya paksa seperti itu insyaallah. Ya dipaksa, coba dipaksa terlebih dahulu. Ya, susah sekali memang. Kadang-kadang setan yang bisa jadi kan setan yang datang tuh ditiup-tiup tuh duburnya itu tuh. Ya biar buang angin. Ya, karena tahu ini niatnya sudah bagus ini nih orang ini untuk menjaga wudunya nih. Oh, setan bermain di situ tuh Pak tuh. Oh, di situ bermain. Buat dia nggak sabar. Buat dia nggak sabar, buat dia nggak kuat lagi. Alah, ini saya wudu terus nggak bisa tidur. Kalau perlu coba lagi Pak. Ya wudu lagi terus seperti itu. Ya insyaallah nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya silakan. Contoh dari bid'ah. Bagaimana kita sebutkan contoh dari bid'ah itu banyak sekali Pak. Kalau dibuat contohnya seperti ini Pak misalnya terkait sunnah yang jelas sunnah ketika seorang itu berusaha untuk memelihara jenggotnya. Ya, karena dia tahu Rasulullah itu berjenggot dan ada perintah. Ya ini untuk apa? Untuk menjaga jenggotnya. Ya. Nah, ada manusia itu dia tidak mengingkari sebenarnya hadisnya sebenarnya. Ya sudah, dia nggak bisa bantah pokoknya dia nggak bisa bantah. Ya ini kalau bahwasanya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu menjaga jenggotnya. Cuman karena apa? Ya dia melihat tidak sesuai lah dengan zaman sekarang itu tuh jenggot itu. Nah, misalnya tidak sesuai lah dari tempat saya kerjaan dia potong itu jenggotnya. Nah, itu kan namanya dia berusaha untuk merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah misalnya Pak, ya contoh dari bid'ah misalnya melakukan zikir-zikir yang tidak datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir aurat yang khusus, ya zikir-zikir khusus yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Adapun zikir umum itu bebas, ya apapun kita mau katakan nggak apa-apa zikir umum, ya seperti zikir ba'da sholat. Ya itu kan banyak. Ini orang-orang yang melakukan zikir yang aneh-aneh misalnya. Ya dengan berjamaah. Ya dikumpulkan manusia banyak. Ya misalnya. Ya qul sabbihu subhanallah. Misalnya seperti itu. Nah itu kan nggak ada. Ya banyaklah. Ya contohnya nggak mungkin kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Kalau tidak salah ada pelajaran fikihnya di sini ya Pak ya. Kajian fikih itu ya. Itu insya Allah akan disampaikan dalam kajian-kajian yang fikih terkait masalah yang bid'ah yang tersebar ya di kalangan umat Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.